Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Associate Professor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang transformasi pembelajaran di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran krusial atau penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam, kesadaran diri, dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Sahabat-sahabat sekalian, untuk mencapai tujuan ini, fokus pembelajaran perlu digeser dari sekedar transfer informasi ke proses yang lebih transformatif yang berpusat pada pengalaman belajar yang bermakna, penuh kesadaran, dan menyenangkan. Berikut ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, deep learning. Deep learning dalam konteks pendidikan mengacu pada proses pembelajaran yang mendalam. Mahasiswa tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga memahami konsep secara substansial. Ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi, serta menerapkannya dalam berbagai situasi. Dalam perspektif sosiologis, proses ini sangat relevan dengan teori konstruksi sosial yang disampaikan oleh Peter Berger dan Thomas Luhmann. Teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan tidak hanya ada di luar diri kita, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial. Pembelajaran mendalam dengan mendorong mahasiswa untuk menganalisis dan mengevaluasi memungkinkan mahasiswa secara aktif mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri tentang dunia, bukan hanya menerima fakta yang diberikan. Yang kedua, meaningful learning. Meaningful learning atau pembelajaran bermakna terjadi ketika mahasiswa dapat mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Proses ini menjadikan pembelajaran lebih relevan dan mudah diingat. Secara sosiologis, gagasan ini selaras dengan konsep habitus yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu. Habitus adalah disposisi atau cara pandang yang kita internalisasi dari pengalaman sosial dan lingkungan kita. Pembelajaran bermakna memanfaatkan habitus mahasiswa dengan mengaitkan pengetahuan baru pada kerangka pemahaman yang telah ada, sehingga membuat informasi tersebut menjadi bagian organik dari cara mahasiswa berpikir dan bertindak. Ketiga, mindful learning. Mindful learning atau pembelajaran penuh kesadaran adalah praktik ketika mahasiswa sepenuhnya hadir dan terlibat dalam proses belajar. Ini melibatkan refleksi diri dan metakognisi, kemampuan untuk berpikir tentang cara berpikir. Hal inilah yang menjadi penting dalam konteks mindful learning. Gagasan ini dapat dihubungkan dengan konsep teori tindakan komunikatif oleh Jürgen Habermas. Habermas menekankan pentingnya refleksi dan komunikasi rasional untuk mencapai pemahaman yang saling menguntungkan. Dalam konteks pembelajaran, bersikap mindful atau sadar memungkinkan mahasiswa untuk merefleksikan proses komunikasi dan interaksi mereka, baik dengan materi maupun dengan sesama, sehingga mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami alasan di baliknya. Yang keempat, joyful learning. Joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan menekankan bahwa proses belajar seharusnya memicu rasa ingin tahu, kegembiraan, dan motivasi intrinsik. Saya ulangi, proses belajar seharusnya memicu rasa ingin tahu, kegembiraan, dan motivasi intrinsik. Ketika belajar itu menyenangkan, mahasiswa cenderung lebih termotivasi dan terlibat. Dari sudut pandang sosiologi, ini dapat dijelaskan melalui teori fungsionalisme yang melihat masyarakat sebagai sistem dengan bagian-bagian yang saling terhubung. Pembelajaran yang menyenangkan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memotivasi individu untuk berpartisipasi dalam situasi pendidikan. Saya ulangi, untuk berpartisipasi dalam institusi pendidikan. Dengan kata lain, kegembiraan dalam belajar bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi juga faktor penting yang menjaga stabilitas dan efektivitas sistem pendidikan sebagai sebuah institusi sosial.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.